Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Ada pertanyaan begini teman-teman, Bang, saya sudah 3 tahun menjadi agen briling, tetapi jumlah transaksi saya tetap segitu-segitu saja dan sama sekali tidak ada perkembangan. Baik, kita bahas, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi buat teman-teman yang benar-benar serius ingin merasakan penghasilan dari menjadi agen briling dan benar-benar serius ingin meningkatkan transaksinya menjadi agen briling, jangan segan-segan tombol atau tekan tombol gabung Mirza Sel Channel, dan di sana ada beberapa video tips dan trik bagaimana cara kita bisa mengembangkan, bagaimana cara kita bisa meningkatkan transaksi kita, dan akhirnya kita juga akan mendapatkan fee atau fee kita juga meningkat, dan otomatis penghasilan kita juga akan meningkat teman-teman. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Sudah menjadi agen briling selama 3 tahun, tapi sama sekali tidak ada peningkatan transaksi, juga tidak ada peningkatan fee, dengan alasan di sekelilingnya sudah ada atau sudah banyak, meskipun tidak terlalu dekat, sudah banyak agen briling baru, dan tanpa dia sadari tentunya ada lagi pesaing yang lain yang tidak nampak. Yang tidak nampak bukan berarti bangsa jin teman-teman. Yang tidak nampak yaitu aplikasi-aplikasi yang juga bisa melakukan transaksi seperti layaknya agen briling, seperti layaknya kantor bank. Aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan transaksi transfer, melakukan transaksi pembayaran, melakukan transaksi top up, melakukan transaksi pembelian tiket, dan lain-lain. Dan itu tidak disadari oleh teman kita ini teman-teman, karena tidak nampak. Tidak nampak bukan berarti bangsa jin ataupun yang lain teman-teman, karena hanya merupakan transaksi yang diinstal di HP pemiliknya masing-masing teman-teman, dan pemilik aplikasi tersebut juga bisa melakukan transaksi layaknya agen briling, bisa lakukan. Baik, setelah melakukan konsultasi, setelah saya koreksi, setelah saya komunikasi dengan beliau yang bertanya mengapa setelah sudah berjalan 3 tahun agen brilingnya tidak juga ada peningkatan, transaksinya hanya segitu-segitu saja. Saya tanyakan kepada beliau, dalam 1 minggu berapa hari beliau buka, maksudnya beliau buka dan tutup mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Dan beliau bukanya mulai hari Senin sampai hari Jumat. Kalau yang namanya agen briling itu tidak jauh beda dengan yang namanya orang usaha seperti toko ataupun yang lain. Kalau mereka terlalu sering tutup, kalau mereka tidak bisa, khususnya untuk agen briling, tidak bisa melayani saat-saat kantor tutup, saat-saat kantor tidak buka. Ketika kantor tutup, kita juga ikut tutup. Ketika kantor libur, kita juga ikut libur. Itu jangan harap kita akan bisa berkembang teman-teman, karena sebagai agen briling justru kita harus mencari celah
atau mencari kesempatan pada saat mana kantor tidak bisa melayani nasabah, pada saat mana, pada hari kapan kantor tidak bisa melayani nasabah, maka kita harus bisa melayani nasabah, teman-teman. Kita harus bisa melayani pelanggan. Suatu misal pada tanggal-tanggal akhir dari satu bulan atau akhir-akhir pada tanggal-tanggal akhir bulan, itu biasanya buat nasabah-nasabah pinjaman saatnya untuk setor pinjaman, teman-teman. Dan untuk kantor, jam buka dan jam tutup itu sudah terbatas dan sudah standar. Sementara nasabah pinjaman dapatnya uang itu malam, dan kalau menunggu besok maka sudah akan jatuh tempo. Kalau kita tidak mau mengambil jam, tidak mau mengambil hari kapan kantor tutup, kapan kantor buka, kita juga tidak akan kebagian pelanggan, teman-teman. Suatu misal kita mau buka sampai malam, dan tadi sebagai contoh yaitu nasabah yang ingin setor simpanan, yang ingin setor pinjamannya itu bisanya atau dapatnya uang itu malam. Sementara kalau nunggu kantor buka besok sudah jatuh tempo, maka kita sebagai agen briling harus standby untuk menerima setoran pinjaman nasabah tersebut, agar nasabah pinjaman tersebut bisa membayar angsurannya tepat waktu, teman-teman. Jadi kita benar-benar harus mencari celah, benar-benar harus mencari kesempatan kapan kantor buka, kapan kantor tutup, dan saat kantor tutup itulah kita harus buka. Jadi kebalikannya, di saat kantor tidak bisa melayani, kita justru bisa melayani, teman-teman. Dan lagi, kalau memang kita terlalu sering tutup, itu artinya kita terlalu sering menolak pelanggan. Dan apapun alasannya, kalau agen briling terlalu sering menolak pelanggan, kita juga tidak akan mendapatkan pelanggan, teman-teman. Karena pelanggan akan kecewa dan melakukan transaksinya ke agen briling yang lain yang tidak jauh juga dengan kita, yang juga sama-sama agen briling, yang juga sama-sama bisa melakukan transaksi yang mereka atau yang pelanggan inginkan, teman-teman. Jadi kalau memang kita ingin meningkatkan transaksi kita, usahakan jangan terlalu sering tutup, jangan terlalu sering menolak pelanggan, teman-teman. Demikian video saya kali ini, semoga ada hal positif yang bisa kita manfaatkan. Salam buat keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.